Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua? Enggak, Bu. Enggak. Siapa yang belum masuk ya? Ngabarin. Kenapa? Ada info? Belum ada info. Belum ada info. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Iya, keanekaragaman hayati. Masih ingat kan keanekaragaman hayati itu apa? Biodiversitas. Iya. Keanekaragaman hayati dia tuh materinya tentang menjelaskan tentang berbagai macam makhluk hidup yang ada di dunia. Terus kan kemarin kita mempelajari tentang pola persebarannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, upaya perlindungan keanekaragaman hayati, dan prinsip dasar klasifikasi. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu mengidentifikasi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati, serta memahami dasar klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, Indonesia menempati urutan kedua keanekaragaman hayati di wilayah daratan. Nah, Indonesia juga menempati urutan pertama keanekaragaman hayati di wilayah perairan. Nah, Ibu mau tanya, kita kan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat banyak ya. Nah, kita ini harus wajib menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati? Dia tidak punah. Iya, punah. Nah, agar tidak punah, kita harus tahu apa sih ancaman kepunahan itu yang bisa menyebabkan kepunahan para makhluk hidup yang beraneka ragam itu. Nah, faktor ancaman kepunahan keanekaragaman hayati itu terdiri dari beberapa faktor seperti perubahan habitat. Nah, di sini perubahan habitat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, karena perubahan habitat secara alami, yang keduanya yaitu secara oleh manusia. Nah, ada yang tahu nggak perubahan habitat secara alami disebabkan oleh apa? Bencana alam. Iya, bencana alam. Contohnya bencana alam? Banjir. Ya, banjir juga bisa disebabkan oleh manusia ya. Nah, selain kan banjir merupakan faktor yang oleh manusia. Selain banjir ada yang tahu lagi nggak? Kebakaran. Ya, kebakaran hutan. Nah, karena para hewan-hewan itu lebih banyak tinggal di hutan, karena faktor kebakaran bisa jadi kepunahan massal. Nah, yang kedua adalah eksploitasi SDA secara berlebihan. SDA itu sumber daya alam ya, anak-anak. Maksudnya di sini eksploitasi berlebihan tuh seperti kayak penangkapan liar, pemburuan liar, terus pemanfaatan kayu yang berlebihan buat pabrik-pabrik kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah perubahan iklim. Nah, di sini perubahan iklim juga karena bisa didorong oleh
faktor teknologi. Salah satunya rumah kaca. Ada yang tahu rumah kaca? Pemanasan. Iya, karena pemanasan global. Nah, perubahan iklim itu contohnya karena pemanasan global. Terus ada hujan asam. Hujan asam ini bisa menyebabkan punahnya para hewan-hewan ikan di laut. Terus terumbu-terumbu karangnya gitu kan. Terus yang keempat adalah masuknya spesies invasif. Nah, masuknya spesies invasif itu karena adanya faktor teknologi juga. Spesies invasif itu spesies yang tidak berada di suatu tempat terus masuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, spesies invasif ini tuh bisa disebabkan oleh rekayasa genetika gitu. Terus yang kelima ada pencemaran. Pencemaran merupakan faktor terbesar untuk kepunahan keanekaragaman hayati. Pencemaran seperti pencemaran udara, tanah, air, gitu ya. Nah, terus apa sih upaya pelestarian keanekaragaman hayati supaya hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan itu tidak punah? Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu dibagi dengan dua jenis, yaitu ada in situ dan ex situ. Nah, in situ merupakan kelas pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya. Ada yang tahu contohnya, contoh pelestarian in situ? Cagar alam. Iya, cagar alam dan soal marga satwa. Terus yang kedua itu ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya Bogor dan kebun binatang. Ya, kebun lokal juga. Nah, apa sih di pemerintahan ini ada upayanya nggak sih buat menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Nah, pemerintah itu upaya pemerintahnya itu untuk melindungi keanekaragaman hayati, yaitu dengan membuat undang-undang tentang keanekaragaman hayati. Undang-undangnya di sini ada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Ada UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan konservasi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Nah, untuk isinya undang-undang itu sendiri kalian bisa searching di HP masing-masing ya. Nah, selanjutnya yaitu materi kita tentang prinsip dasar klasifikasi. Nah, coba gini ya, kan keanekaragaman itu sangat banyak, keanekaragaman makhluk hidup. Coba kalian bayangkan jika makhluk hidup yang ada di bumi jika tidak dikelompokkan, bagaimana? Jadi banyak kan namanya. Terus ini pengelompokannya di mana? Namanya di daerah ini jadi beda, di daerah tertentu jadi A, di daerah lain jadi B. Nah, karena si makhluk hidup itu banyak jumlahnya, kita akan kesulitan mengenal dan mempelajari. Nah, agar mudah dipelajari, jutaan makhluk hidup tersebut dikelompokkan atau diklasifikasi. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik unik tertentu yang terdapat pada ciri masing-masing. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk menyederhanakan studi makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama ilmiah yang seragam, mengetahui keanekaragaman hayati, dan mempermudah dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini ada tiga macam klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada klasifikasi secara alami, sistem alami, terus ada klasifikasi sistem buatan, atau
dan klasifikasi sistem filogenetik. Nah, itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, kita langsung masuk kesimpulan aja ya sebelum Ibu membagikan tugas. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem. Namun, terancam oleh kerusakan habitat, eksploitasi, perubahan iklim, dan spesies invasif. Upaya konservasi in situ dan ex situ diperlukan untuk mencegah kepunahan. Klasifikasi makhluk hidup membantu memahami hubungan kekerabatan, dan pemanfaatannya. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita mendukung kelestarian ekosistem dan kesejahteraan manusia. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD berkelompok. Berarti 3 orang. Satu kelompoknya 3 orang ya. Iya, ada yang 4 karena setelah soalnya udah selesai, Ibu akan ada permainan ya. Permainan berhadiah. Uang tidak tambah semangat. Tambah semangat. Tapi kamu ngomongnya gak semangat banget. Semangat ini bang. Sudah semuanya? Sudah. Ini namanya Wi. Namanya jangan lupa ya. Namanya Vila. Inisial aja ya. Iya. Bisa Vila. Oke, sekarang Ibu akan mengadakan permainan. Ada yang tahu permainan domino nggak? Tahu. Nggak tahu. Gimana? Permainan domino tuh kartu. Jadi ada satu kartu nih, seperti ini ya, Ibu cobain. Ini kan kayak gini. Nah, nanti itulah permainannya. Ini kan isinya pertanyaan. Nah, nanti jawabannya tuh harus sama warna biru gitu. Jadi kalian tuh harus nyari pertanyaannya yang di warna biru. Paham nggak? Kayak kartu domino. Oh iya, tahu dong. Tahu dong, masa nggak tahu lah. Kalian apa? Tahu kan? Ya. Nah, ini dibagi 3 kelompok ya anak-anak. Silakan bisa di bawah atau di Mau di meja sana? juga boleh. Di meja boleh. Di putih.
Tapi sebelum ibu mulai, nanti dipegang dulu ya kartunya. Ayo, udah mulai pada di masjid dong. Masjid. Wow. Rata-rata pada asli. Wow. Ya? Udah. Ayo cepetan dulu. Ayo, Mbak. Enggak, durasi. Nanti dulu. Sekarang dikocok dulu kakinya. Ini apa? Kok kayak gitu nggak dibalik kaki? Udah? Itu udah? Itu Nah, ingat-ingat ya, siapa anak-anak nih kelompoknya. Nanti siapa yang paling duluan terus benar semua, nanti akan ada hadiah. Ayo, bentar. Hitungan ketiga, ibu mulai. 1, 2, 3. Dimulai dari start ya anak-anak. Adanya finish. Jawabannya tuh ada semua dari yang ibu tadi materi. Warna biru. Jawabannya biru berarti. Iya, ini kok. Berarti ada yang salah jawab pertanyaannya. Ya, tadi masa ini. Partisipasi ini berarti ini di sini. Tidak bisa kalian pasti Ya walaupun ada yang duluan, tapi kalau ada yang salah bisa dilempar di bawah. Yang kelompok mau nyetek gak? Cuma nyetek gak? Selesai. Ini nyontek yang sini ya, ini gak kreatif nyontek. Mana ya Dani nyontek? Daripada di kolong. Jawabannya di atas. Ya pokoknya nanti pertanyaan jawaban kuenya Oke, coba.
Iya, namanya ditunggu kalau main dulu. Udah bu. Udah? Salah waktu Udah? Udah? Baca jawaban. Tadi yang pertama takut. Kelompok siapa ya? Kelompok ini. Ini kan yang sudah makan. Nyontek. Kamu nyontek. Nah, kita baca bareng-bareng ya jawabannya. Oke, sambil dilihat. Jangan diganti loh. Sambil dilihat ya. Ya. Yang pertama, ancaman terbesar keanekaragaman terhadap keanekaragaman hayati yaitu kerusakan habitat. Yang kedua adalah akibat pengundulan hutan. Apa dampak perubahan iklim? Terus yang selanjutnya yang dimaksud dengan spesies invasif. Perbedaan konservasi in situ dan ex situ. Terus selanjutnya contoh upaya konversi in situ. Selanjutnya mau konservasi ex situ diperlukan. Nah, selanjutnya peran pemerintah dalam melindungi keanekaragaman hayati. Berapa klasifikasi habitat? Terus selanjutnya tingkat tinggi. Contoh spesies yang terancam punah. Tingkat rendah dalam sistem klasifikasi. Tingkat dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Betul, Bu.
Ya, aku bisa ya. Ya udah. Nggak bisa tuh berarti. Coba lihat. Makanya harusnya kalian menang dan pertama selesainya. Iya, siapa? Ayo. Livin. Wih, ada? Oh, iya. Bisa nggak? Nih, dilihat teman-teman. Oh, ada. Yeay. Pak, nggak ada gua nih. Jangan gini sendiri. Udah ya. Ini mau Udah, duduk ya semuanya. Aduh. Terima kasih anak partisipasinya mengikuti pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.